Ada video yang cukup menarik di mana tokoh Banten yakni Abuya Yusuf Mubarak yang kemarin viral karena telah memberikan respon terhadap tindakan Babi Aldo. Kali ini hendak mendeklarasikan sebuah wadah yang namanya API Banten, Aliansi Pencinta Indonesia Banten. Seperti apa penyampaian dan wejangan daripada Abuya Yusuf Mubarak ini kita akan ulas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Masih ingat video yang kemarin viral di mana salah seorang tokoh Banten yakni Kiai Haji Yusuf Mubarak itu bicara tegas terkait dengan banyaknya oknum-oknum orang yang selalu mencaci, membenci, menghasut, menebarkan berita-berita yang hanya menciptakan kegaduhan, yang antipati kepada pemerintah, membangun opini-opini dan narasi-narasi yang hendak menyerang pemerintah. Abuya Yusuf pun tampil untuk kemudian melawan segala bentuk itu, bahkan kemudian dia memanggil masyarakat agar bergabung dalam Aliansi Pencinta Indonesia, agar Indonesia tercinta ini, NKRI ini bersih dari segala pencaci, bersih dari segala pemaki, bersih dari segala penghujat, bersih daripada oknum-oknum provokator atas nama agama, dan agar para dai-dai itu kemudian senantiasa mengedepankan akhlakul karimah dalam berdakwah, mencontohi Rasulullah dalam berdakwah, menjadikan Rasulullah betul-betul sebagai teladan dalam menyampaikan risalah dan dakwah. Abuya Yusuf ini tampil dan saya kira tampilnya Abuya Yusuf ini semoga diikuti oleh para dai-dai atau para ulama-ulama kita yang mau bicara tegas terhadap kelompok-kelompok yang hari ini. Memang sebagaimana kita saksikan banyak sekali kelompok-kelompok yang selalu mengambil posisi dengan model dan gayanya yang selalu menyerang pemerintah dengan sejumlah argumentasi ayat-ayat suci, dengan sejumlah narasi-narasi keislaman sebagai simbol untuk membenarkan segala tindakan-tindakan mereka. Kita akan coba simak seperti apa nasihat dan wejangan daripada Abuya Yusuf ini yang telah memanggil umat agar bergabung dalam API Banten, Aliansi Pencinta Indonesia. Pokoknya rencana kita nanti insya Allah kita akan deklarasi API Aliansi Pencinta Indonesia. Aliansi Pencinta Indonesia, agar Indonesia ini tidak berkeliaran, gelandang-gelandangan, mencaci maki, memprovokasi tim gaduh Indonesia. Indonesia ini aman, bersih, tidak gaduh, tidak bising, gelandang-gelandangan mengatasnamakan agama dan rakyat, tapi mencaci maki seenaknya orang lain aja, soal mengklaim dirinya paling suci. Berjalan di muka Indonesia seperti orang yang sombong, kurang bagus, bukan kurang bagus, tidak bagus, tidak nasionalis begitu, tidak nasionalis dan tidak berakhlak, tidak menceritakan orang Indonesia dan tidak mendidik kepada generasi. Apain di panggung teriak-teriak caci maki orang, polis orang, kafir, munafik apa dakwah moral apa yang kayak gitu? Itu mengajak rusuh di Banten, mengajak gelut kan begitu, kejawaraan. Betul di luar Banten, di DKI, di luar kanan. Iya, di situ misalkan agak-agak gitu, singa podium, singa naon, singa memang berwibawa, memang dia singa mengawin itu memang haknya, kudotnya. Malah singa kalau tidak mempengaruhi, ini masih nggak bukan apa bukan, saya mau dong singa. Ngajitnya penyambung itu muka dan khobar begitu. Terlalu percaya diri. Bisa jadi. Pokoknya ulun ketahui saya mah tidak suka ada oknum
yang ada di Indonesia gampang sekali mencaci maki orang, gampang sekali nyinyir, atasnamakan kritik, gampang sekali memponis. Sekarang dewek aja ngomong lonte, kodok, buta, terus ke ulama. Seenak aja memponis ulama sekali. Ulama su, ulama penjilat, gampang amat. Berarti kalau dia udah ngomong nuduh orang lain ulama su, ulama penjilat, ulama munafik, berarti dia mengklaim dirinya ulama suci, ulama lurus, ulama Allah. Mana ada orang suci, orang lurus, orang bener, aku dewek. Gak ada di mana-mana juga. Mafhumnya kan begitu mafhumnya. Ketika seseorang menuduh orang lain ulama su, ulama munafik, ulama penjilat pemerintah, berarti dia sudah mengklaim dirinya itu orang benar, ulama suci. Gak ada dari sononya. Hanya orang-orang yang bodoh yang percaya, yang ikut paham dia, kemudian kagum ke dia, hanya orang-orang yang bodoh, yang udah ngaji itu. Gak boleh di Indonesia berjalan dengan kesombongan. Siapapun dia, mau turunan mana turun gak boleh. Yang namanya sombong mau turun apa, Rasul tidak suka. Sombong itu haram, takabur haram, menjustifikasi, memponis orang lain itu haram. Apalagi yang diponis ulama, tahu enggak kehidupannya, sok tahu aja. Yang itu yang disebut singa, apaan? Tidak mendidik itu yang kayak gitu di NKRI, di bumi Indonesia. Mencetak generasi muda menjadi sembarangan bicara, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak beradab. Akhlak Rasul yang mana yang mau dipakai? Ini kita nih orang Banten kalau dengar oknum dai mulai gitu, ini orang Banten mau ngambil ilmu apanya, contoh apanya, suri toleran apanya dari orang seperti itu? Nggak ada, bah kotor mulutnya juga. Iyalah, apa yang dicontoh? Tapi yang di Banten juga orang banyak yang teriak-teriak berani di pasar-pasar, banyak preman-preman. Tinggal nyontoh preman aja pengen disebut gagah. Kenapa nggak ke terminal, bah ya? Aku nongkrong di terminal, preman kabupaten di mana aja balik pasar. Gimana tuh ya? Ayo nyontohkan, jodolkan keberaniannya dong. Di Indonesia bukan hanya berani itu bukan yang kayak gitu. Ya, bicara amar ma'ruf nahi munkar, setuju amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan di mana tujuh. Nah, benar. Tapi jangan lupa tengok di dalam diri kita ini ada enggak kemungkaran. Ada kemungkaran di dalam diri kita, ada kemungkaran di luar diri kita. Mana kemungkaran di dalam diri kita? Yang pertama kemungkaran di dalam hati kita. Kemudian kemungkaran dalam ucapan kita. Contoh, mencaci maki orang lain, memponis, nantang-nantang orang, goblok ngomong begitu, dokodok, tolos, gak lupa, itu kan mungkar. Masa orang mau memberantas kemungkaran dia sendiri melakukan kemungkaran? Apa badut itu lucu? Gak ada dari sononya. Mau ngaji apa coba, ayo. Nabi Muhammad amar ma'ruf nahi munkar. Apakah ada dalam ucapan Nabi Muhammad yang mungkar? Enggak ada. Ada di dalam hati Nabi Muhammad yang mungkar? Enggak ada. Ada dalam perbuatan yang mungkar? Enggak ada. Nah itu baru cocok. Contoh tuh Rasulullah. Ketika aku akan mengkikis habis kemungkaran, setuju, saya setuju. Tetapi jangan lupa ibda' bi nafsi. Kalau kau memang akan mencontoh akhlak Rasul, apalagi ngaku keturunan Rasul. Contoh dulu Rasulullah. Kemungkaran lidahmu hilangkan dulu. Kemungkaran hatimu, nyinyir, dengki, hasud, sudon, sombong, takabur, jangan ada di muka Malaysia. Kemungkaran dirimu itu hilangkan, perbuatanmu hilangkan. Itu baru. Sampaikan dengan lemah lembut, dengan tata bahasa yang baik yang didengar. Berpendidikan lah, berpendidikan. Ini mah oknum dai ngomong amar mungkar seperti dia berpendidikan kayak orang SD aja. Garis besar yang tidak berakhlak. Tidak berakhlak, tidak didik. Emangnya di Indonesia ini orang tidak tahu semua. Kayak Indonesia punya deweknya, dia punya dirinya aja. Karakter dewek. Jangan lupa, Indonesia ini ada Banten. Dibuangkan banyak ulama-ulama yang harare, yang hebat-hebat, yang ngerti, yang berpendidikan. Nggak gitu gede amat. Jangan dikira di Indonesia dia gitu seolah tidak perhatikan.
kita ini diam, bukan berarti mengiyakan, aminkan orang seperti itu, bukan berarti tidak bisa mengevaluasi, hanya saja kita lebih menjaga agar Indonesia, khususnya Banten, tidak panas. Makanya kami diam, tetapi kita diamkan ini menjadi seolah Indonesia ini punya dia sendiri, rumah dia sendiri, panggung dia sendiri. Rakyat Indonesia seperti halnya patung semua. Sekarang nggak dihadapi Yusuf. Nggak ada nanti berlaku seperti itu. Gagah di depan orang lain, belum tentu di hadapan Yusuf. Orang tuh punya keberanian, siapapun dia. Jangan ego. Udah, damaikan NKRI, berbuat bagus. Kalau mau ceramah yang baik, kasih teladan yang baik, ikuti akhlak Rasulullah. Kalau tidak becus seperti Rasulullah, jangan ceramah, mendingan mendem molor di rumah daripada malu-maluin Rasulullah, maluin agama Islam, rusak bikin Indonesia. Itu lebih utama. Generasi muda dididik arogan, dididik tidak sopan. Apaan yang kayak Ya, gitu? sangat jelas apa yang disampaikan oleh Abu Yusuf Mubarak ini, bahwa pada prinsipnya kita hendak ya membangun sebuah tatanan negara yang betul-betul ya mengedepankan yang namanya akhlakul karimah. Para dai-dai atau siapapun yang selalu ya mengatasnamakan dirinya sebagai penyuruh ataupun para pendakwah agar mengedepankan akhlak dalam mengerjakan ataupun menyerukan amar ma'ruf ya. Karena bagaimanapun juga bahwa hanya dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hanya dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Islam itu kemudian akan diterima secara baik ya. Dengan mengedepankan akhlakul karimah ya, maka kita bisa saling ya memahami antara sesama anak bangsa. Kita berharap banyak tokoh-tokoh agama yang mau tampil seperti Abu Yusuf untuk berkomitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, komitmen terhadap NKRI, membersihkan dari segala oknum-oknum para pencaci, para pemaki, para penghujat, para provokator yang hanya akan memecah belah anak bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.